Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba memberikan contoh materi untuk khutbah Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama 1 bulan kita telah melaksanakan ibadah puasa. Menahan lapar dan haus bukan karena tiada makanan dan minuman di depan kita, tetapi memenuhi panggilan Allah. Sekarang kita telah bergembira. Kita bersyukur kepada Allah, dan rasa syukur dan bahagia itu kita wujudkan dengan melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, "Idza shamu syahra ramadana wa kharaju ila idihim." Apabila mereka itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu keluar menuju salat hari raya mereka, yaqulullah ta'ala, "Ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu wa ibadiyallazina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum." Maka Allah berfirman, "Wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharapkan pahalanya, dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan penuh dan menuju salat hari raya juga meminta pahala mereka. Ishhadu anni qad ghafartu lahum fayunadi." Maka saksikanlah olehmu sekalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Ya ummatan Muhammad, irji'u ila manazilikum qad budiltu sayiatikum hasanat. Fayaqulullah ta'ala, "Ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfuran lakum." Wahai umat Muhammad, pulanglah kalian ke tempat tinggal. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, "Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi mengucapkan amin sampai 3 kali. Lalu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan amin sampai 3 kali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketahuilah para sahabatku, ketika aku menaiki tangga mimbar pertama, malaikat Jibril datang dan bermohon doa. Yang pertama, celakalah seorang hamba yang dia menjumpai bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, dosa dan kesalahannya tak terampuni. Yang kedua, celakalah seorang hamba yang ia mendapati kedua orang tuanya atau salah seorang keduanya masa hidupnya, tetapi tidak dapat memasukkan ia ke dalam sorga. Yang ketiga, celakalah seorang hamba ketika mendengar namaku disebut, namun ia tidak berselawat kepadaku, maka aku mengaminkannya." Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Walillahil ham. Yang pertama, merugilah orang yang datang bulan Ramadan, tetapi dosanya tak terampuni. Boleh jadi Ramadan yang sekarang pergi dari kita merupakan pertemuan terakhir bagi kita. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menjamin akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Yang kedua, tidak ada gunanya amalan ibadah kita, salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, infak dan sedekah kita, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak pernah berbuat baik kepada keduanya, kita tidak akan pernah menggapai surganya Allah. Yang ketiga, orang yang tak mau berselawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Seorang pemuda bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Aku sudah menggendong ibuku untuk melaksanakan ibadah haji, menggendong ibuku tawaf mengelilingi Ka'bah, dan menggendong ibuku melaksanakan sa'i, dan tidak pernah kuletakkan ibuku dari gendonganku, kecuali dalam melaksanakan ibadah solat. Apakah aku sudah berbuat baik kepada ibuku, wahai Sayyidina Umar?" Umar mengatakan, "Setetes air susu ibumu yang kau minum waktu kecil saja belum dapat kau balas, wahai anak muda. Tapi kau sudah termasuk anak yang berbakti kepada orang tuamu." Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin engkau masuk ke dalam surga?" Orang itu menjawab, "Iya." Umar berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Subhanallah, jika kita tahu alangkah dekatnya kita dengan surganya Allah, berbulan-bulan kita mengisap darah ibu kita selama dalam kandungannya. Ayah kita, sekujur tubuhnya bermandikan keringat dalam mencari nafkah untuk membesarkan kita. Setiap hari pulang ke rumah dengan wajah kelelahan. Ketika kita sakit, mereka cemas dan meneteskan air mata. Mereka adalah emas permata yang paling berharga di dalam hidup kita, yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sungguh hidup ini indah jika ayah bunda kita masih berada di sisi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk kita saling bersilaturahim dan memberi maaf dan meminta maaf, baik kepada kedua orang tua kita maupun kepada mertua kita. Mari kita bersimpuh di hadapan orang tua kita, minta maaflah kepada mereka. Mungkin kita banyak berbuat salah dan menyinggung perasaan mereka. Bagi orang tua kita yang sudah tiada bersama kita di hari yang bahagia ini, kirimkanlah doa untuknya agar diampuni kesalahan-kesalahannya, dibebaskannya siksa kuburnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya.
Mungkin kita pada masa hidupnya, kita banyak berbuat salah dan kita tak sempat meminta maaf kepadanya. Seorang suami istri saling meminta maaf dan memberi maaf. Mungkin dalam menjalankan kehidupan berumah tangga terjadi silih paham. Dan minta maaflah kepada abang dan kakak kita, kepada jiran tetangga kita, kawan dalam permainan kita, maupun kepada kawan kerja kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Mari kita jaga kesucian Idul Fitri yang telah kita raih pada hari ini. Jangan kita kotori dengan melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam, sehingga kita beridul fitri benar-benar kembali kepada kesucian. Semoga Allah memberikan kesehatan dan usia panjang kita, sehingga kita dapat berjumpa lagi pada bulan suci Ramadan tahun depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.